Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarjul karawatuk dabila wa catun al barakab astul hawatim wa yustaskal gamum cikarim wa alihi washabi bi kulamati wa nafsi bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita mendapatkan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang pendek umurnya, pendek orangnya, kurang kemampuannya, terbatas usianya, tapi diberikan kemuliaan luar biasa. Di antara kemuliaan itu karena umat Nabi Muhammad diberikan bulan Ramadan. 1, 2, 3 Ramadan itu bulan yang mulia. Kenapa? Karena bulan Ramadan, mohon izin, semua amal ibadah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Berapa kali? Berapa kali? Kalau orang salat fardu, entar kita salat maghrib. Ada Pak Ustadz di samping. Ustadz sini. Oh di situ aja. Oh jagain anak-anak. Pak Ustadz itu masuk surga. Amin. Ada 7 pintu surga. Di antaranya adalah pintu yang mencintai anak-anak. Jamaah 70. Jadi kalau kita salat maghrib sama dengan 70 salat maghrib di luarnya bulan suci Ramadan. Makanya luar biasanya salat fardu kita sama dengan 70 salat fardu di luar bulan suci Ramadan. Dan salat sunat kita sama nilainya 1 salat fardu. Kenapa harus begitu, seberapa penting? Mohon maaf, kenapa seberapa penting? Karena ada nanti yaumul hisab, di mana nanti seluruh amal ibadah diperiksa, dan ketika diperiksa salatnya ternyata ada salatnya yang bolong, maka diambillah salat sunat untuk menggantikan salat fardu yang bolong itu. Itulah gunanya ada salat sunat. Mohon izin, pas diperiksa, wah enggak salat, harus dihukum, harus disiksa. Ternyata carikan salat sunatnya untuk mengganti salat fardu. Ingat, 1 rakaat salat fardu dibayar dengan 70 rakaat salat sunat. Jadi kalau salat subuh ditinggal 2 rakaat berapa semua? 140 rakaat. Gimana mau dapat salat sunatnya? Salat fardunya aja nggak ada. Makanya gunanya ada salat di bulan Ramadan. Namanya apa? Salat apa ya? Salat apa? 100. Anda mendapatkan uang, ya itu aja. Gak bisa menjanjikan. Jemaah, malam ini malam keberapa ya? Malam 10. Hari ini puasanya ke-9. Iya, puasa hari ini puasa ke-9. Gak terasa, tinggal 20 hari lagi lebaran. Lebaran, giliran lebaran diingat. Mohon maaf jamaah. Oh jamaah, ini belum masuk ceramah saya. Pokoknya saya akan ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Aku jadi malu. Senuding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu. Di atas Aagim, tengah-tengah Niji, di belakang Naruto, dua-dua di belakang film India, dua-dua di depan Pak Ustadz, Ulan Jamila,
ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ijabahan. Istri pejabat. Ridho Roma. Chris John. Mak Lampir. Akhirnya Mahabharata. Mana tepuk tangannya ini? Ya Allah, ya Karim pelit banget sih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bisa lanjut? Saya, karena ingat ya, salah satu sunatnya puasa adalah berbuka tepat waktu. Saya lihat dulu waktunya. Karena kapan bukanya salah-salah, saya yang tanggung jawab. Karena saya menentukan waktu. Buka puasa jatuh pada pukul 5:46. Berarti jatah ceramah saya tinggal 12 menit. Padahal ceramahnya belum masuk. Mana yang azan? Mana yang azan tadi sayang? Ah, sini. Jangan jauh-jauh dari saya. Saya yang suruh azan sebentar ini. Sini sayang. Tepuk tangan buat Ishak. Ishak duduk di tengah-tengah. Ya. Kita sebentar buka puasa, dia tidak ada makanannya. Duduk. Nah, bagus, pintar. Jamaah. Sak, tugas kamu Sak, jagain waktu saya ya. Ya, ini menitnya ya. Nah. Oke, pintar. Inilah anaknya orang, bukan anak saya. Anak saya baru 8. Yang lahir baru 4. 4 menyusul. Anak saya yang pertama calon dokter. Yang kedua calon polisi. Yang ketiga calon ustadz. Yang keempat calon pengusaha batu bara. Doakan saya, 2 anak saya sudah diwisuda. Wisuda TK. Jamaah. Lanjut. Ayo muliakan. Oh, enggak kelihatan sampai anak-anak itu berdiri. Aduh, dasar. Mohon maaf ya Pak, kalau saya ceramah modelnya kayak anak-anak. Karena saya hadapi anak-anak dan anak-anak suka kalau saya ceramah. Tidak ada yang main-main kalau anak-anak saya ceramah. Karena saya main-main, anak-anak yang serius. Dan pasti mereka suka karena mengira saya temannya. Jamaah. Lanjut. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang puji? Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati-hati. Kalau telat berbuka semua makruh puasanya, kita yang tanggung jawab. Tapi saya serahkan semua sama kau. Jamaah, siapa yang memuji Allah maka pujian itu akan kembali kepadanya. Barang siapa istri memuji suaminya maka ditambahkan uang belanjanya. Dan barang siapa suami memuji istrinya maka ditambahkan anaknya. Jamaah, makanya di bulan Ramadan ini puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Tapi sebenarnya ada yang ditahan. Apa itu? Anggota badan. Hati-hati, anggota badan harus dijaga. Makanya ada orang berpuasa, sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Mau tahu? Orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Hati-hati, lidah itu tak bertulang. Lidah tak bertulang. Dan semua yang tak bertulang berbahaya. Gak usah dicari.
Mata tak bertulang, hidung tak bertulang, lidah tak bertulang, telinga tak bertulang. Masih ada lagi tak bertulang. Nggak usah dicari. Karena biar pemadaman tetap dapat. Hutan Kalimantan, turun-turun daerah Mataram, Goa, Sumbawa, Toli-Toli, Bau-Bau, NTT, pusat Jakarta. Mau tahu daerah mana yang tak bertulang itu? Berada di daerah Maluku dan sekitarnya. Jamaah, syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Makanya mohon izin, syukur itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi dilakukan. Karena syukur itu adalah memfungsikan atas apa yang Allah berikan. Betul, 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 betul. Jamaah, ini tak terasa hari ini hari ke-9 Ramadan. Semalam kita sudah ibadah, malam ke-9. Entar malam kita taraweh, pas buka puasa sudah masuk malam ke-10. Siapa yang datang menghidupkan malam pertama Ramadan, datang taruh malam pertama Ramadan diampuni dosanya. Yang datang taruh malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya. Taruh malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang datang taruh malam keempat Ramadan diberikan pahala seperti atam Quran. 5 Ramadan pahala seperti salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan semalam pahala Nabi Muhammad SAW. Sebentar malam ke-10 diberikan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. Dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangunkan satu rumah di surga. 22 Ramadan satu istana. 23 Ramadan satu kota. 24 Ramadan 24 doa kita diijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Maka rugi orang yang tidak menghidupkan Ramadannya. Betul, 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 betul. Apalagi doa-doa itu diijabah. Kenapa? Orang berpuasa itu mohon maaf beda dengan ibadah yang lain. Sedekah segini pahalanya 70 sampai 700 kali lipat. Ini salat segini pahalanya. Orang yang salat itu luar biasa. Salat sunatnya subuh lebih baik dunia dan seluruh isinya. Salat sunatnya duhur didoakan 70.000 malaikat. Salat sunatnya asar diberikan keberkahan. Salat sunatnya maghrib ampunan dosa. Salat sunatnya isya ditambahkan kebaikan. Tapi ketahuilah puasa tak tercatat. Tidak ada malaikat yang sanggup catat pahala puasa. Kenapa? Karena puasa itu untukku kata Allah. Dan aku sendiri yang balas. Itulah hebatnya orang berpuasa. Karena orang puasa tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu siapa yang puasa di sini. Modelnya sama. Bisa jadi orang yang tidak puasa lebih lemes daripada yang berpuasa. Karena orang berpuasa itu tidak pernah lapar. Mohon maaf. Orang puasa tidak lapar karena ada niat. Niat itulah yang berubah jadi cahaya lalu mengisi perutnya. Makanya orang berpuasa itu tidak lapar. Beda dengan orang yang tidak niat puasa. Kalau dia tidak niat puasa jam 7 jam 9 pagi sudah mengeluh kelaparan. Tapi kalau orang berpuasa itu cahaya mengisi perutnya. Karena Allah kasih makan 3 hambanya dengan cahaya. Yang pertama hamba yang berpuasa niatnya berubah jadi cahaya. Makanya niatnya jamaah. Makanya harus berniat. Kalau perlu niatnya berulang-ulang. Habis maghrib niat. Mau salat tarawih niat. Mau tidur niat. Sahur niat. Tidak apa-apa berulang. Yang kedua yang diberi makan oleh Allah selain orang berpuasa adalah orang sakit. Orang sakit itu pasti kenyang. Paksa orang sakit makan. Enggak, aku kenyang. Betul. Maka jangan paksa orang sakitmu makan, tapi ajak dia makan. Atau pancing dia makan. Karena kalau dia disuruh makan, tak bakalan mau makan. Karena dia sudah terlalu kenyang. Dan yang ketiga, yang diberi makan oleh Allah lewat cahaya adalah orang gila. Orang gila itu tidak ketahuan jam berapa jam makannya.
Jadi pilih mana? Puasa, sakit atau gila? Ayo. Pilih mana? Puasa. Puasa itu mengistirahatkan tubuh. Dan setiap berdoa, doanya diijabah. Salah satu doa diijabah adalah doanya orang berpuasa. Makanya saya tahan si kecil. Jangan kemana-mana. Nanti si kecil ini suruh azan. Tapi sebelum azan maghrib, kita berdoa dulu. Karena doanya orang menjelang buka puasa dikabulkan oleh Allah. Amin. Jamaah. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Jangan sembarang ucapkan. Ayo jamaah. Jangan mengeluh. Keluhan itu akan jadi catatan. Bahwa Anda adalah makhluk lemah. Jadi jangan pernah mengeluh. Oke? 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 Banyak yang mengeluh. Tanggal baru sari laut makanannya. Pertengahan bulan sarimi. Akhir bulan saridon. Obat sakit kepala. Lebih banyak-banyak memuji Allah. Nyanyi pun begitu. Siapa yang menyanyi akan jadi doa. Apa yang keluar dari mulutmu berupa nyanyian termasuk doa. Pernah dengar nyanyiannya Krisdayanti? Binilah aku jadi pacarmu. Ketemu Raul, Anan ditinggal. Kata Syahrini, jangan memilih aku. Sampai sekarang tidak ada yang pilih dia. Ayu Ting Ting lagunya salah alamat. Sampai sekarang tidak pulang suaminya. Saskia Goti 1 jam saja. 1 jam setelah lamaran putus. Pernah dengar ada yang nyanyi gini. Bangun tidur. Bangun. Sampai sekarang sudah tidak bangun. Soalnya udah mati. Baiklah, karena waktu kita sama-sama tundukkan kepala.